Halo semuanya, salam sejahtera dari Wartawan Injil untuk Indonesia. Sobat-sobat Warin, pada kesempatan ini kita akan membahas tema yang agak berbeda, yaitu tentang iman ya. Sebelumnya begini, ada pertanyaan bertanya bahwa bagaimana atau siapa saja orang-orang yang dijamin pasti selamat masuk kerajaan Allah. Nah, karena kita berbicara tentang hal yang terkait dengan Injil atau kabar baik dari Allah yang disampaikan melalui Yesus Kristus utusannya, maka saya akan berbicara sesuai dengan apa yang ada tertulis. Ya, jadi bukan berasumsi, berprasangka, menduga-duga siapa yang selamat ya. Yang selamat yang bagaimana ya. Yang nggak selamat yang bagaimana ya. Supaya tidak menduga-duga, kita langsung saja check it out pada teks Bible. Ya. Perkataan Yesus langsung ayat yang pertama. Sobat-sobat Warin, ayat yang pertama ada di perkataan Yesus Kristus tertulis di Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini ayat yang sudah sangat very terkenal ya. Most famous ya. Sangat terkenal. Bunyinya bagaimana? Demikian, ayat 21-nya aja. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, atau Lord, Lord, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Ayat selanjutnya dikatakan pada hari terakhir akan banyak orang berseru-seru mengaku kepada Yesus, Yesus, aku membuat mujizat demi namamu, mengusir setan, melakukan banyak nubuat demi namamu. Tapi Yesus berseru berkata, nyahlah kamu semua pembuat kejahatan. Jadi menurut Yesus, Matius 7 ayat 21, orang yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allahnya Yesus. Perhatikan baik-baik. Jadi menurut Yesus sang guru ya, orang-orang yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa atau Allahnya Yesus Kristus. Itulah orang yang selamat. Kata kuncinya di melakukan. Sekali lagi, Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, atau bos, atau my Lord, atau junjunganku. Ya. Bukan. Bukan setiap orang yang memanggil Yesus sebagai tuannya yang akan masuk kerajaan Allah. Tapi yang melakukan kehendaknya Bapa. Ayat yang kedua. Kita akan lihat lagi di Yakobus ya. Sobat-sobat Warin nanti buka sendiri. Surat Yakobus. James kalau bahasa Inggrisnya ya. Pasal 1 ayat 22 sampai 25. Saya akan bacakan biar cepat. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya, selanjutnya. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama orang yang sedang mengamat-ngamati mukanya sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi, dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, ya bertekun ya, melihat hukum dan bertekun, bukan cuma baca hukum, tapi bertekun di dalamnya. Selanjutnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Sekali lagi ya. Yaitu hukum yang memerdekakan orang dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Perhatikan ada kata perbuatan.
perbuatannya. Ada tadi bertekun, berarti ada tindakan. Melakukan, berarti mengerjakan, melakukan. Dan ada perbuatan. Sama ini. Melakukan, atau ada perbuatan. Kemudian ayat yang ketiga. Di dalam surat Rasul Yohanes 1, Yohanes 2, ayat keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal Allah, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Ya, jadi kalau ada orang ngaku-ngaku mengenal Allah tapi tidak menuruti perintahnya. Jadi ada lagi apa? Harus menuruti perintahnya. Jadi harus melakukan. Bukan cuma tahu perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan berbohong, ya, jangan mencuri, jangan mengingini istri sesamamu, jangan ini, jangan tahu semua. Bukan hanya tahu, tapi harus melakukan. Jadi orang yang diselamatkan adalah orang yang melakukan perintah atau kehendak Bapa. Sekali lagi, ayat yang satu lagi ini. Saya tambahin, ada beberapa ayat-ayat lain, tapi kita baca sebagian saja. Injil Yohanes pasal 5 ayat 28 sampai 29. Saya bacakan ya. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, ini saat penghakiman nanti. Semua orang yang sudah mati, yang di kuburan, yang mati di laut, yang mati dimanapun, nanti akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup kekal. Jadi orang yang sudah berbuat baik, sudah apa? Berbuat. Jadi ada melakukan hal-hal yang baik, akan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi yang mereka telah berbuat jahat, melakukan hal-hal yang jahat, akan bangkit untuk dihukum. Itu tertulis di sini. Yohanes 5 ayat 28 sampai 29. Berbuat baik atau melakukan hal-hal baik akan bangkit untuk hidup kekal. Berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Jadi jelas dari keempat rangkaian ayat-ayat ini bahwa orang yang diselamatkan menurut Yesus Kristus dan menurut Rasul Yakobus juga menurut Rasul Yohanes adalah orang-orang yang melakukan kehendak Allah. Bahkan tadi ingat baik-baik ya, di 1 Yohanes 2 ayat 4 ini dikatakan, jika orang tidak melakukan perintah-perintah Allah tapi ngakunya kenal Allah, maka akan disebut sebagai apa? Penipu. Ya. Jadi kalau ngakunya kenal Allah tapi tidak melakukan, maka disebut sebagai penipu diri sendiri dan penipu orang lain. Nah, lalu sobat-sobat Warin, orang mulai bertanya, loh, kalau orang bisa selamat atau bisa diselamatkan adalah karena melakukan kehendak Allah, melakukan perintah-perintah Allah, melakukan firman-firman Allah. Bagaimana dengan iman? Katanya cukup dengan iman maka orang akan diselamatkan. Betul enggak? Cukup dengan beriman kepada ajaran Yesus atau ajaran Allah yang disampaikan melalui Yesus, maka orang akan diselamatkan. Betul enggak? Jawabannya benar sekali. Cukup dengan iman orang akan diselamatkan. Nah, sekarang kita akan bahas apa itu iman. Oke, ini sudah dipahami ya ayatnya tadi. Sekarang kita masuk pembahasan tentang iman. Di sini dibilang orang-orang yang diselamatkan adalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa. Tapi di beberapa ayat yang lain dikatakan bahwa orang yang diselamatkan adalah orang yang beriman kepada Allah atau kepada ajaran Yesus. Karena ajaran Yesus juga ajaran yang berasal dari Allah ya. Kita akan lihat orang yang selamat adalah orang yang beriman. Sekarang kita akan lihat apa itu iman. Nah, jadi kita memahami iman ini juga harus berdasarkan ada tertulis di Alkitab. Ya, jangan berdasarkan asumsi kita. Iman adalah percaya. Betul, tapi percaya yang bagaimana? Kita buka ayatnya di dalam surat Ibrani. Jadi sobat-sobat Warin, kita memahami
teks-teks kitab suci harus begini caranya ya. Jadi saya berikan contoh, ketika orang misalkan ingin tahu tentang makna anak Allah, ada banyak kata anak Allah atau anak-anak Allah di dalam Bible. Nah, untuk memahami istilah anak Allah itu kita jangan nanyanya kepada orang-orang yang tidak paham, ya. Misalkan tanya kepada si A, kemudian nanti yang nggak ngerti tentang Alkitab, nanti Anda diejek. Wah, Allah kok punya anak, bidannya siapa? Jangan ya. Tapi tanyalah, karena istilah anak Allah munculnya di Alkitab, ya kita harus lihat di Alkitab. Istilah anak Allah di Alkitab, dijelaskan dalam banyak sekali ayat mengatakan anak Allah adalah orang-orang yang membawa damai. Anak Allah adalah orang-orang yang taat kepada Allah. Anak Allah adalah orang-orang yang taat kepada Yesus. Anak Allah adalah saudara-saudaranya Yesus. Jadi jelas istilah anak Allah, ternyata artinya begitu. Sekarang kita kembali ke istilah iman. Iman ini juga kita harus tanyanya kepada Alkitab. Jangan tanya kepada orang-orang yang nggak jelas ya. Nah, di dalam surat Ibrani pasal 11 ini tentang iman. Iman adalah, jadi definisi iman. Ibrani pasal 11 ayat 1, jelas tertulis ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan baik-baik ya. Iman artinya apa? Definisinya apa? Iman adalah, dikutakan di sini, surat Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah, perhatikan baik-baik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi dasar pengharapan kita. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Jadi ini bisa disebut sebagai kepercayaan atau percaya. Kepercayaan. Betul. Iman adalah percaya kepada sesuatu yang menjadi dasar yang kita harapkan. Dan apa dikatakan? Bukti dari segala sesuatu. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi bukti. Jadi iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, atau dasar pengharapan atau kepercayaan atas sesuatu hal. Nanti kita akan lebih jelas ketika kita lihat contoh-contohnya. Dan ada dan di sini. Bukti dari yang tidak kita lihat. Kalau saya gampangkan ya supaya lebih mudah dipahami. Jadi iman ini adalah percaya kepada sesuatu yang tidak kelihatan atau yang belum terjadi, plus ada bukti dari kepercayaan itu, yaitu perbuatan. Nah, jadi ini dasar harapan dari yang tidak kita lihat. Perbuatan ini adalah bukti. Ini bukti. Ini dasar. Perhatikan baik-baik Sobat Warin. Iman adalah percaya plus perbuatan. Atau percaya dan ada perbuatan. Ini namanya iman. Kalau orang ada perbuatan saja tapi tanpa kepercayaan, bisa disebut iman nggak? Nggak bisa. Begitupun sebaliknya. Orang mengaku percaya saja tapi tanpa perbuatan, bisa disebut iman nggak? Nggak bisa. Makanya di dalam surat Yakobus dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati atau nonsen ya. Nggak ada, itu bukan iman sebenarnya. Anda cuma percaya saja, misalkan Yesus berkata, jangan mengingini istri sesamamu, jangan berzinah. Ya, saya percaya. Tapi tanpa perbuatan itu bukan iman. Sekarang kita lihat contohnya. Ini di Ibrani 11 ya, tentang saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti. Ya, jadi ada dasar pengharapan dan ada bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu namanya iman. Nah, sekarang kita lihat saksi-saksi iman. Contoh-contoh saksi iman ini disebutkan di sini. Ada Hebel, ada
banyak sekali, ada Henok ya, ada Nuh, ada Abraham, kemudian ada Rahab dan sebagainya. Ini banyak, nanti sobat-sobat ini bisa baca sendiri saksi-saksi iman di Ibrani pasal 11 mulai ayat 1 sampai seterusnya ini ya. Ada Rahab, ada macam-macam. Ada siapa tadi? Musa, ada Henok, ada Abraham dan sebagainya. Ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf ya. Dibaca sendiri. Nah, saya akan berikan satu contoh. Di sini disebutkan Nuh. Saksi-saksi iman. Salah satu contohnya Nuh. Nuh disebut orang beriman. Adalah karena Nuh, cerita Nuh ini cerita yang terkenal ya. Maka saya jadikan contoh supaya teman-teman lebih mudah memahami. Nuh diberitahu oleh Allah bahwa akan ada sebuah banjir besar, air bah. Orang-orang yang tidak bertobat nanti akan dibinasakan. Yang diselamatkan, yang mau bertobat, mau ikut perintah-perintah Allah, mau taat kepada Allah akan diselamatkan. Dan Nuh percaya. Dan Allah bilang, Nuh beritahu kepada tetangga, kepada teman, kepada semua orang. Supaya orang bertobat. Dan kalau mau bertobat, nanti ikut dengan bahtera yang dibuat oleh Nuh. Nuh mulai mengkhotbahkan itu. Karena Nuh percaya kepada janji Allah. Jadi Allah berjanji bahwa nanti akan ada banjir besar. Nuh percaya dan terus tidak duduk diam, ongkang-ongkang, hanya percaya saja, tidak. Tapi ada perbuatan, ada tindakan yang membuktikan kepercayaannya itu. Jadi karena dia betul-betul percaya, maka ada bukti. Itu namanya iman. Iman adalah percaya plus bukti plus perbuatan. Sekali lagi, iman adalah percaya dan ada bukti atau perbuatan. Ini namanya iman. Percaya saja tanpa perbuatan itu bukan iman. Atau ada perbuatan saja tanpa kepercayaan, itu juga bukan iman. Iman adalah percaya plus perbuatan. Nah, kembali ke kisah Nabi Nuh. Nuh percaya bahwa memang akan ada banjir besar dan kemudian bukti dari kepercayaannya itu, buktinya dia khotbah dan dia membangun bahtera. Meskipun diejek-ejek mungkin oleh tetangganya, oleh masyarakat, diketawain. Hello, apa kamu bilang mau ada banjir, mau ada air bah? Hello, air bah dari mana? Hari gini banjir besar. Hello. Mungkin Nuh diejek-ejek begitu. Kira-kira begitu gambarannya ya. Nah, tapi Nuh terus melakukan dan membuat perahu itu sembari setiap hari berkhotbah, mengingatkan orang-orang. Nah, kepercayaan Nuh itu yang disertai dengan perbuatan itu, inilah yang disebut sebagai iman. Jadi percaya plus ada perbuatan, itulah iman. Nah, sekarang kita kembali ke ayat-ayat yang saya sampaikan di awal tadi. Yesus berkata, bukan setiap orang, Matius 7 ayat 21-23, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk kerajaan Allah, tapi yang melakukan. Yakobus tadi juga mengatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Surat Yohanes juga mengatakan, orang yang akan diselamatkan adalah orang yang berbuat, melakukan kehendak Allah. Bukan cuma orang yang ngaku di mulut, aku percaya. Nah, baik sobat-sobat, saya akan tutup dengan satu cerita. Perumpamaan yang diberikan oleh guru saya, yaitu Yesus Kristus. Yesus itu guru saya, Yohanes 13 ayat 13 ya. Yesus adalah guru dan Tuhan saya. Ini tertulis perumpamaannya di Matius pasal 21. Saya akan bacakan. Perumpamaan tentang dua orang anak. Matius 21 ya. Matius 21 ayat yang ke-28. Saya akan bacakan. Sobat-sobat warin harap diperhatikan. Tetapi apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai dua anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapa.
tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Jadi juga bilang ke anak dua, nak, pergilah ke kebun anggur dan bekerja. Dan anak itu menjawab, aku tidak mau. Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Nah, pertanyaannya di ayat 31. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, yang terakhir. Nah, ya. Jadi Yesus memberi perumpamaan. Ada seorang bapak punya dua orang anak. Anak yang pertama diberitahu, yang tua nih, nak, anak sulungnya, nak, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah. Dan dia jawab, baik pak, oke bos, siap, siap. Itu dia jawab ya. Tapi dia tidak melakukannya. Sedangkan anak yang kedua diberi perintah yang sama, nak, pergilah ke kebun anggur dan bekerjalah. Aku nggak mau. Tapi beberapa waktu kemudian dia menyesal dan melakukannya. Dan Yesus tanya, di antara dua orang ini, siapakah yang masuk kerajaan Allah? Atau siapakah yang melakukan kehendak Bapa? Jawabannya adalah orang yang kedua. Nah, jadi sobat-sobat Warin, orang yang akan diselamatkan bukan orang yang ngaku di mulut atau mengatakan, ya aku percaya Yesus, aku percaya Bapa, aku percaya Allah Yahweh, aku percaya para nabi, aku percaya, pokoknya aku percaya. Siap. Bukan. Tetapi orang yang melakukan. Jadi orang disebut beriman, itu adalah orang yang percaya plus melakukan. Percaya dan ada perbuatan. Nah, jadi kembali ke pertanyaan, apakah orang yang beriman pasti selamat? Pasti. Karena orang yang beriman adalah orang yang percaya plus berbuat. Orang yang percaya plus melakukan kehendak Allah. Iman bukan sama dengan percaya tok. Ya, percaya saja, itu bukan iman. Atau berbuat saja, itu juga bukan iman. Tapi iman adalah percaya plus berbuat. Nah, jadi hari ini sobat-sobat Warin, jika sering kita dengar bahwa jika kita beriman kepada ajaran-ajaran Yesus atau ajaran-ajaran Allah yang disampaikan melalui perantaraan Yesus, kita pasti selamat. Pasti. Karena iman adalah percaya plus melakukan. Yesus menjamin. Allah sendiri menjamin. Dan kita ingat, Yesus di Alkitab dikatakan sebagai orang yang tidak pernah berdosa, tipu tidak ada dalam mulutnya. Kalau di hadis saya juga pernah baca dikatakan bahwa Isa, jadi semua manusia pernah disentuh setan. Hanya Isa Al-Masih saja yang tidak pernah. Jadi satu-satunya manusia yang suci yang tidak pernah disentuh setan adalah Isa Al-Masih. Jadi artinya dia tidak berdosa. Maka ketika dia berjanji, ini beneran. Ketika Yesus berkata kepada kita bahwa orang yang akan diselamatkan adalah orang yang melakukan kehendak Bapa. Itu sungguhan mas bro. Beneran. Pasti. Nah itu sebabnya bisa dibilang bahwa orang yang beriman atau percaya plus melakukan ajaran-ajaran Yesus pasti selamat. Pasti. Kepastiannya itu lebih pasti daripada, kalau saya ilustrasikan ya, lebih pasti daripada 2 tambah 2 sama dengan 4. Atau 4 kali 4 sama dengan 16. Ya, karena yang mengatakan atau yang menjanjikan ini Allah sendiri melalui Yesus Kristus. Jadi jika saudara dan saya melakukan kehendak Allah, pasti selamat, hidup kekal, hidup selamanya. Keren nggak? Hidup selamanya dalam kerajaan Allah. Ya, jadi demikian sobat-sobat video kali ini. Ini tentang iman. Ini penting dipahami ya. Jadi iman itu bukan percaya tok. Oh, saya beriman kepada Yesus. Saya beriman bahwa Allah yang benar itu Yahweh, bahwa Yesus utusan Yahweh. Saya beriman. Tapi melakukan kehendak Bapa enggak? Enggak sih. Setiap hari masih ngejar kekayaan. Setiap hari masih ngejar popularitas. Ngejar bisnis. Itu namanya iman yang kosong. Iman tanpa perbuatan, kata Yakobus, adalah iman yang mati. Itu bukan iman sebenarnya. Itu cuma percaya saja. Percaya konsepnya, teorinya. Yesus utusan Allah. Percaya Yahweh satu-satunya Allah yang benar. Tapi perbuatan setiap harinya tidak mencerminkan daripada kepercayaannya itu. Itu bukan iman. Iman adalah kepercayaan yang diaplikasikan dalam bentuk perbuatan.
Jadi kalau Anda dan saya betul-betul percaya bahwa Yahweh atau Allah adalah satu-satunya ilah yang benar, maka makan kita setiap hari harus untuk Allah. Bekerja, cari uang untuk anak istri itu dilakukan untuk kemuliaan Allah. Berbisnis setiap hari dilakukan untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi tindakannya bisa sama ya, tapi motifnya berbeda. Setiap hari mungkin sobat-sobat Warin ada yang bekerja, mencari nafkah, menghidupi keluarga ya. Kalau kita sedang melakukan kehendak Allah, si A melakukan kehendak Allah, perbuatannya setiap hari apa? Mencari nafkah untuk anak istri atau suami atau keluarga. Tapi sadar bahwa yang dia lakukan adalah untuk Allah. Dia menghidupi anak istrinya karena melaksanakan perintah Allah, karena cintanya kepada Allah. Sedangkan yang B, orang kedua, beda. Dia setiap hari bekerja keras, rajin, tapi motifnya mungkin untuk nama baik, popularitas, harga diri, kekayaan, supaya dipandang oleh masyarakat, supaya keluarganya terhormat, dihormati oleh masyarakat. Setiap hari dia memberi makan anak istri keluarganya juga, tapi motifnya bisa berbeda. Perbuatannya sama nih, sama-sama menghidupi keluarga, tapi yang satu untuk Allah, untuk kemuliaan kerajaan Allah. Motifnya beda. Ya. Nah, hari ini sobat-sobat Warin, setiap dari kita akan tahu, sebenarnya saya ini betul-betul beriman kepada Allah atau hanya percaya saja. Nah, iman adalah percaya plus ada perbuatan. Iman bukan percaya tok atau percaya saja, ya. Jadi orang yang akan diselamatkan adalah bukan orang yang percaya tok atau percaya saja, tapi orang yang beriman, yaitu orang yang percaya plus ada bukti dari kepercayaannya, yaitu perbuatan. Jadi Anda percaya bahwa satu-satunya Allah yang benar adalah Bapa, maka Anda akan melakukan kehendak-kehendak Bapa itu atau Allah itu. Itu namanya iman. Baik, sekian dari saya pada kesempatan ini dari Wartawan Injil untuk Indonesia. Haleluya.